Investor asing di Indonesia, pemirsa, mengungkapkan keresahan mereka terhadap sejumlah mafia hukum yang ada di negeri ini. Misalkan saja ada sebuah kasus di mana sebuah perusahaan pertambangan, pemirsa, ini mengalami kerugian karena persoalan pencurian saham. Kemudian juga mereka menyatakan mengalami kerugian akibat aset-aset mereka dijual oleh kurator, padahal status pilot mereka ini sudah dicabut oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan. Ada juga pencurian misalnya, yang paling banyak itu Pak, pencurian saham perusahaan Pak. Presiden Prabowo terus berupaya meningkatkan pemasukan negara dengan mengundang investor asing atau penanam modal asing dari seluruh negara di dunia. Mirisnya, ada beberapa para penanam modal asing tidak mendapatkan perlakuan yang baik dan malah mendapatkan tindakan merugikan oleh yang diduga para mafia hukum. Kami PMA merasa nyaman dengan pemerintah, tapi ini para mafia hukum membuat kami tidak nyaman. Kami berharap Presiden Prabowo Subianto bisa mengatasi hal ini. Walhasil, investasi yang semestinya bisa berjalan dengan baik dan berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia malah kandas pun ada dibuat palit serta tidak bisa beroperasi. Ini sungguh keterlaluan dan ini mengganggu investasi dalam negeri dan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Jika sudah seperti ini, maka sudah selayaknya para mafia-mafia hukum diberikan tindakan tegas dan jera agar tidak mengulang lagi perbuatan mereka. Suruh ke pengadilan, di pengadilan kalah lagi. Kalah, ya. Sesudah di pengadilan kalah, lalu yang punya ini dipidanakan katanya fitnah. Sekarang ada yang di penjara. Ya pemirsa, kita akan membahas mengenai persoalan ini, mengenai ada perusahaan asing yang kemudian dirugikan oleh mafia hukum, kemudian juga ada kasus pencurian saham yang dialami oleh sebuah perusahaan, pemirsa. Sebetulnya kita ingin memotret bagaimana kemudian fenomena mafia hukum ini merugikan dunia usaha dari informasi yang sudah kita saksikan tadi. Saat ini kami sudah bersama dengan 3 orang narasumber kami, di antaranya ada Ibu Risma Wulide Sihotang selaku pakar hukum. Selamat malam Bu Risma. Selamat malam Ibu. Ya, terima kasih sudah hadir Bu Risma. Kemudian bersama kami saat ini juga sudah ada Ibu Maybe Mariana Sareang selaku komisaris PT Kedap Sayaak, di mana PT Kedap Sayaak ini pemirsa adalah salah satu perusahaan yang kemudian terindikasi menjadi korban dari kasus pencurian saham dan juga mafia hukum khususnya kurator. Selamat malam Bu Maybe. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Bu Maybe. Dan juga saat ini bersama kami sudah ada Pak X Saudi Simadulang selaku kurator. Apa kabar Pak X Saudi? Sehat. Terima kasih sudah hadir Pak X Saudi. Ini kan kurator termasuk salah satu yang kemudian disinyalir membuat rugi sebuah perusahaan begitu ya, setelah ada dugaan bahwa sang kurator yang bersangkutan yang kemudian sudah menjadi tersangka itu menjual aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan pertambangan di Indonesia, merupakan sebuah perusahaan investor asing, pemirsa. Dan sebetulnya kami juga ingin mengundang dari salah satu perwakilan aparat penegak hukum dari Polri, khususnya Bareskrim Mabes Polri, pemirsa. Namun sampai dengan dialog kami ini akan kami mulai, sampai detik ini juga belum ada konfirmasi yang kami dapatkan. Nah, pertama saya akan menuju ke Ibu Risma terlebih dahulu. Bu Risma, kalau secara garis besar kita melihat seberapa mengerikan kasus-kasus mafia hukum dan juga pencurian saham yang sudah pernah terjadi di negeri ini? Sejak banyaknya kejadian seperti yang dibilang Pak Mahfud tadi ya, itu memang sangat miris. Apalagi di dalam dunia bisnis kita, pengusaha kita ini kurang mengetahui terkait hukum kepailitan dan PKPU. Karena sering menyamakan antara kepailitan dengan PKPU. Seperti ada salah satu contoh permainan di dalam budel pailit, main mata antara hakim pengawas dengan kurator dan seterusnya itu, atau dirut dari suatu perusahaan dengan tim, misalnya kreditornya, pejabatnya di situ, nanti di belakang bagi sesuatu yang menguntungkan mereka. Nah, ini biasalah kita temui di dalam penegakan hukum. Nah, contohnya sudah dinyatakan pailit tetapi diadakan kembali perdamaian. Secara hukum beracaranya
di dalam pengadilan niaga yang khusus untuk mengadili terkait kepailitan dan PKPU, itu kan mestinya kan sudah memenuhi persyaratan, dia dinyatakan pailit, mestinya itu lanjut kepada budal pailit dan seterusnya, pemilihan hakim pengawas dengan kuratornya dan harta-hartanya dan seterusnya itu. Tetapi seringkali sudah dinyatakan pailit karena berakibat hukum. Kalau dinyatakan pailit kepada debitur, dia berakibat hukum. Beda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri, kalau misalnya nyatakan pailit, bisa berdamai, dibayar, nanti setelah itu dia pulih kembali perusahaannya. Kalau di kita di Indonesia kan tidak. Kalau sudah dinyatakan pailit, itu sudah nol. Nah, kadang-kadang permainan, utangnya banyak, hartanya sedikit, ya kan? Mendingan pailit deh. Nanti kan bikin perusahaan baru lagi. Itu kan yang diuntungkan kalau pengusaha. Bagaimana kemudian yang dirugikan pengusaha? Banyakkah contoh kasusnya? Banyak. Nah, kalau pengusaha dirugikan itu memang banyak, ya. Contoh, pengusaha, ada yang pengusaha itu tidak berbadan hukum yang orientasinya besar. Ya misalnya kecil gitu ya. Nah, jadi dia itu dirugikan pengusahanya itu, tentu pengusaha itu sangat rugi karena PT-nya sudah tidak bisa lagi beroperasi ya. Tidak beroperasi. Padahal mungkin dia, ini kan ada contoh seperti kita lihat itu yang terbaru pasca Covid. Semua kan terdampak, Bu. Ya, semua terdampak. Sedangkan bank dia kan memberikan apa namanya bencana internasional itu kan non alam di dalam bisnis. Kalau kepailitan dan PKPU kita berbicara orientasi bisnis, tidak semata-mata kepada kita bawa pasal-pasal. Nah, jadi di situ ada psikologi, ada culture yang tujuannya win-win. Bagaimana pengusaha ini dia bisa tetap hidup, debitur dan kreditur sama-sama menguntungkan. Baik. Ini salah satu, itu kan ada yang memang perusahaannya nakal, ada juga perusahaannya yang kemudian dirugikan. Salah satu contoh perusahaan yang dirugikan persoalan kepailitan ini adalah PT Kedak Sayaak, begitu ya. Ceritanya gimana sih, Bu Maybe? Jadi perusahaan kami kronologinya pada awal itu terjadi peminjaman piutang tapi secara ilegal. Secara ilegal maka terjadilah kepailitan untuk PT Kedap Sayaak. Yaitu adalah salah satu direktur kami, direktur utama kami yang sekarang sudah kami pecat, sudah diberhentikan. Dialah yang melakukan awal-awalnya sampai ada kegaduhan ini dalam perusahaan kami. Seperti itu. Nah, ini kan tadi saya juga, itu kan awal pertama kali begitu ya, kenapa bisa dinyatakan pailit, kemudian berlanjut ke proses hukum begitu, ke hukum perdata, kemudian katanya sempat dinyatakan PT Kedak Sayaak ini dinyatakan pailit sementara ya oleh pengadilan. Itu bagaimana ceritanya, Bu Maybe? Jadi gini, sebenarnya ya PT Kedap Sayaak ini tidak seperti itu sih ceritanya. Jadi cuma karena ada oknum-oknum nakal dalam perusahaan, maka mereka meminjam uang dari PT yang lain tanpa sepengetahuan direksi yang lain, tanpa sepengetahuan direksi. Itu awal mulanya, maka terjadilah musibah di perusahaan kami ini. Tetapi kami sudah melakukan upaya-upaya hukum. Kami melaporkan kuratornya, kami melaporkan para oknum-oknum yang tersangkut dalam persoalan perusahaan kami. Dan sekarang sedang dalam penanganan hukum. Nah, itu kasusnya dibawa ke kasus jalur hukum begitu ya, kemudian dinyatakan pailit sementara karena memang ada ilegal piutang yang terjadi begitu ya. Nah, kemudian katanya setelah itu kurator menyita aset-aset perusahaan. Ya, kurator menyita aset-aset perusahaan, tetapi kan ini masih dalam pengawasan hukum. Dan dia saat menyita, dia menjual itu sudah terbukti di Bareskrim bahwa dia menjual itu tanpa secara ilegal juga. Jadi ilegal dia jual, dan uang ini dia ada permainan dengan orang dia yang dia pakai bekerja sama dengan dia, dan mereka semua sudah kami lapor. Orang dia itu siapa, Bu Maybe?
Orang dia itu ya yang seperti sudah terbukti ada di Bareskrim Pak dan sudah menjadi tersangka Bu, itu namanya Randy. Jadi Randy sama kurator Jabatannya apa? Agung. Jabatannya apa yang Ibu sebutkan tadi yang tersangka itu? Jabatannya Agung kurator dan Randy itu sebagai kaki tangannya. Oke, ada Ya. pihak aparat penegak hukum tidak mungkin yang terlibat dari informasi yang Ibu dapatkan sepanjang melakukan penelusuran terhadap kasus ini? Saya tidak tahu, tetapi ya kalau kurator mungkin Tapi status pilotnya itu dicabut lagi atau masih bersifat pilot sampai sekarang? kasus pilotnya dicabut pertama ya, yang pertama dicabut, terus ada bergulir juga di pengadilan lagi, dan saya merasa gini ya, begini Bu, sudah dicabut, jadi ada pencabutan juga, tetapi dari pihak kurator sendiri mereka tidak mau berdamai, gitu. Oke, baik. Artinya Ya. kalau menurut dari perusahaan Ya. pertambangan ini ada kurator yang bermain di sana, Ya. dan ini ilegal. Jelas, ilegal. Bagaimana Pak kalau melihat soal kurator yang nakal ini? Apakah memang bisa dibilang kuratornya nakal? Apakah memenuhi standar kata-kata ilegal ini untuk kurator ini? Tapi nanti kita jawab ya. Usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Ya, saya akan menuju ke Pak Eksaudi. Pak Eksaudi, ada kesalahankah atau hal ilegalkah yang dilakukan oleh kurator dari cerita yang disampaikan tadi? Baik Mbak Tisa. Sebenarnya kalau kita jelaskan ini memang agak panjang ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan, saya sebagai advokat dari tahun 2000 dan sebagai kurator 2016. Walaupun sebenarnya sekarang itu kepailitan banyak, tetapi kan undang-undangnya sebenarnya undang-undang yang baru, cenderung 2004 ya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jadi kalau pemahaman dari masing-masing warga negara dan juga bagi para pejabatnya juga memang tidak begitu seragam. Kalau kita bicara teori dulu lah ya, ya kalau dari segi teori, Lawrence Frischman kan bilang ada 3 yang harus kita benahi sebenarnya. Yang pertama namanya legal substance, substansi hukumnya harus bagus. Yang kedua legal structure, artinya struktur itu para penegak hukumnya baik hakim, para pelaku advokat ya memang harus punya integritas yang baik. Yang ketiga legal culture, artinya dalam posisi ini budaya masyarakat memang harus memiliki kesadaran hukum untuk patuh, untuk taat. Ya, kadang beda patuh dengan taat ya. Kalau taat dia tahu risikonya, tapi patuh dia nggak tahu, tapi patuh aja. Terkait yang disampaikan tadi peristiwa di PT apa ini Kedak saya ini yang disampaikan Bu Maybe memang ya kembali seperti yang disampaikan oleh apa itu bengawan hukum kita Profesor Saetapi. Apakah kita bisa mengedepankan kekuasaan hukum dan bukan hukum kekuasaan? Dua-duanya sebenarnya perlu. Ya, artinya kita bisa menggunakan kekuatan hukum itu, tetapi untuk melakukan eksekusi butuh kekuasaan. Kembali seperti yang kita sampaikan tadi, undang-undang kepailitan itu apa yang diterangkan secara sederhana ya dari yang dijelaskan Bu Maybe, sebenarnya kan kepailitan itu ada 2. Yang pertama penundaan kewajiban PKPU itu sebenarnya namanya permohonan bukan gugatan. Jadi sifatnya sederhana sebenarnya. Jadi kalau di pengadilan niaga itu tidak dibutuhkan saksi. Itu hanya dokumen. Jadi kalau namanya permohonan, ketika kita mengajukan permohonan itu sudah attachment, sudah ada lampirannya
bukti-bukti kita. Tapi kalau dari kasus Bu Maybe ini kan kita melihat bahwa memang dinyatakan pilot sementara. Kemudian kurator mengambil aset tersebut, mengkurasi aset tersebut, kemudian menjual aset tersebut. Ternyata status kepilotannya dicabut. Nah, itu ada yang salah tidak yang dilakukan oleh kurator? Karena informasinya kuratornya sudah menjadi tersangka saat ini. Justru itu, artinya dalam posisi ini kan ada namanya refinding, hakim menemukan hukum baru. Kalau secara teori, secara undang-undangnya, perdamaian hanya di homologasi itu sebenarnya berdasarkan aturan itu hanya bisa dilakukan ketika namanya PKPU, artinya penghentian kewajiban pembayaran utang. Jadi berdamailah di situ, homologasi disetujui. Tapi kalau namanya pilot, saya sederhanakan aja lah. Kalau orang yang namanya meninggal, ya berarti hartanya dibagi, kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita bicara pilot, maka kita bicara sebenarnya bagaimana memverifikasi aset ini, terus kita likuidasi, terus dilelang. Karena dulu sejarahnya yang melelang ini kan Balai Harta Peninggalan dari Kementerian Hukum. Kalau sekarang dengan undang-undang yang baru itu kurator. Kurator itu bekerja atas perintah pengadilan. Dalam posisi ini, apapun yang dilakukan oleh kurator itu harus approve oleh pengadilan, hakim pengawas. Oke. Ya, jadi beda ya atas sepengetahuan dan atas persetujuan. Oke, ini cukup menarik. Hakim pengawasnya dari informasi yang Bu Maybe dapatkan mengetahui tidak bahwa kurator tersebut kemudian menjual aset-aset dari perusahaan yang dinyatakan pilot sementara? Sebelumnya hakim ini sebenarnya memberi kami kesempatan untuk perdamaian. Jadi teman saya, salah satu komisaris utama kami, yaitu investor terbesar dan pemegang saham terbesar ini, yang mereka pilotkan ini bersedia untuk membayar yang mereka pinjaman ini, yang ilegal ini. Tetapi saat dia mau mengembalikan itu, uang itu nggak mau diterima. Ya nggak mau terima hakimnya? Mereka nggak mau terima, kuratornya semua nggak mau terima. Jadi, alasannya apa tidak mau diterima? Ya, alasannya kami sendiri pun tidak tahu. Dia nggak mau terima. Tapi pada saat itu hakim sudah memberi kesempatan bahwa perusahaan Kedap Sayap ini boleh bekerja terus sambil menunggu keputusan untuk mendapatkan hasil dan menyelesaikan segala hutang piutang ini. Tetapi dalam perjalanan PT Kedap Sayap ini memproduksi batu bara, mereka jetinya sudah dijual sama kurator. Asetnya dijual dan aset jeti itu kan dibuat itu kalau itu lelang itu 200-an miliar, tetapi dia menjual dengan nilai 20 miliar dan itu terbukti bahwa uang itu pun masuk antara dia dan temannya. Dan itu kami sudah uangnya selain dari kurator, selain masuk ke kurator, masuk ke siapa lagi? Dengan temannya dan siapa lagi? Dengan temannya. Ada mungkin pihak-pihak lain juga, aparat penegak hukumkah yang mungkin terindikasi kalau dari penelusuran yang dilakukan? Mafianya. Bagi saya ya, kalau saya yakin pasti ada mafianya di sini. Cuman saya kan tidak bisa asal bicara ya. Jadi yang ada saja yang saya katakan yang sudah terbukti bahwa mereka mempunyai rekening tersembunyi, mereka mempunyai rekening rahasia untuk menyalurkan dana-dana yang mereka menjual aset atas nama kurator atau atas nama pihak ketiga? Atas nama pihak ketiga. Oke, baik. Nah, saya ingin mendengar bagaimana komentar Bu Risma atas kasus ini. Jadi begini, saya baca sedikit tadi tentang kronologis PT Sayap, apa itu? Kedap Sayap. Jadi kan itu sangat aneh ya, karena memang terlalu berani kuratornya. Seperti yang Bapak Kurator ini tadi bilang, mereka kan sesama rekannya ini ya. Hakim pengawas itu yang mengawasi kurator. Kurator ini membudel pilot harta. Tetapi ketika sudah ada pencabutan pilot, itu kan sudah nggak ada lagi. Terus ada juga di sini penolakan perdamaian. Terus ada penjualan aset. Ini aneh, ya, serampangan. Jadi kayaknya kuratornya ini seperti apa ya kerjanya, tidak benar sesuai dengan undang-undang sebagai pedoman SOP kerja dari para kurator. Seperti Bapak Eksaudi tadi mengatakan selaku kurator, karena kurator ini 90% adalah harus advokat, 10% dari accounting ya, akuntan publik. Nah itu. Jadi kalau hukum dia ada di situ, hukum
ada undang-undang hukum pidana, perdata, hukum acara ini. Nah, ini kan apalagi hukum kepailitan di pengadilan niaga. Sudah SOP sederhana tadi PKPU. Kalau PKPU terus katanya kan hakim pengadilan mengizinkan mereka memproduksi, bekerja untuk batu baranya. Ya. Lalu mau mengirim barangnya, JT-nya sudah dijual. Nilai 200M menjadi 20M. Nah, hakim pengawasnya tugasnya apa? Kita tidak bicara oknum. Hakim pengawas. Apakah tahu dan mau? Apakah ada persekongkolan? Kalau kerja hanya kurator, tidak ada tim work, nggak mungkin bisa. Nah, ada rekening khusus. Nah, rekening khusus ini, pengawas ini kan semua harus diawasi. Membudel pilot kurator. Itu kalau berlangsung, mereka ini pilot, dinyatakan pilot PT tadi. Tetapi kalau PT itu sudah dicabut pilotnya, itu nggak lanjut. Apabila ada Asetnya harus dikembalikan ya, JT yang dijual tadi harus dikembalikan. Nggak boleh dijamah, karena kan sudah dicabut pilot. Tapi kalau sudah terlanjur dijual dan di bawah Nah, harga itu pasar, tadi pidana, dilaporkanlah ranah pidana ke Bareskrim. Nah, kalau gugatan itu seperti sederhana. Kalau PKPU penundaan, permohonan, Ya. bukan gugatan. Menunda 275 apa 70 hari. Kan bernapas pengusaha. Ya. Karena base filosofinya adalah business oriented. Maka pengadilannya khusus niaga. Bukan pengadilan negeri, bukan undang-undang HIR, bukan undang-undang perdata, bukan pidana. Nah, karena ada kelalaian apa namanya ini? Bedrock ya. Dwelling. oh dwelling. Tipu-tipu. Ya. Ya, kurator patut diduga hakim pengawas nggak mungkin karena ini kan lebih tinggi mengawasi. Oke. Ini membudel Jadi pilot. kalau menurut Bu Risma dalam kasus mafia bisnis ini Ya. bukan hanya kurator saja yang terlibat, tapi ada Itu pihak lain. teamwork. Teamwork. Mafia terkait yang seperti diterangkan Bapak Mahfud tadi. Oke, Karena baik. transaksi, hukum itu kan mereka transaksikan jual beli. Oke. Nah, disitulah celah kejahatan. Oke. Bedrock dan dwelling. Oke. Nah, persoalan bisnis ini ternyata ketika dipilotkan ada lagi persoalan lain yang muncul. Misalkan dalam sebuah perusahaan ada peristiwa pencurian saham yang kemudian tidak diketahui oleh pemilik saham tersebut atau perusahaan tersebut. Kabarnya PT Kedak Sayap juga mengalami hal tersebut ya. Setelah dinyatakan pilot ada saham-saham juga yang hilang. Ya. Peristiwa pencurian saham itu juga terjadi. Seperti apa mungkin peristiwa tersebut terjadi? Tapi nanti Bu Maybe kita jawab sesaat lagi, pemirsa, kami kembali. Ya, saya menuju ke Bu Maybe. Bu Maybe, ada kerugian lagi katanya diakibatkan oleh kurator. Kerugian apa? Selain aset dijual, apalagi kemudian? Ya, kerugiannya banyak sekali ya Bu ya. Tentu saya sebagai rekan bisnis dari investor dari Korea, saya ini benar-benar merasa bahwa saya ini benar-benar malu dengan negara kita ini, dengan keadaan seperti ini, bukan negara kita ya, sorry, dengan keadaan seperti ini. Pertama, investor dari Korea ini mereka sudah menanamkan, sudah berinvestasi begitu besar loh dalam perusahaan ini, dan mereka juga membuat membawa devisa untuk negara kita luar biasa, memberi apa ke negara kita luar biasa investasinya, pajak, terus tenaga kerja. Ya. Semua dari sini. Kami hanya memakai orang Korea itu hanya 5 orang. Berarti perusahaan ini yang kemudian dirugikan oleh pihak kurator, oke lah, memang kita ketahui bahwa awal mula perusahaan dirugikan adalah karena ada orang nakal di dalam perusahaan sendiri, begitu ya. Kemudian dibawa ke jalur hukum. Ya. Tetapi kerugian-kerugian yang dialami ini karena ada kurator-kurator yang nakal dan juga mungkin tadi disampaikan Ibu Risma, ada dugaan mafia yang bermain di sana, ada Sangat tim yang kental. mengerjakannya di sana, sangat kental begitu muatannya seperti itu. Tapi ternyata perusahaan Kedak Sayap ini banyak mempekerjakan warga negara Indonesia di situ, memberikan pekerjaan kepada masyarakat lokal. Ya, betul. Mayoritas pekerja di situ adalah perusahaan lokal, pekerja orang-orang lokal.
Kalau boleh tahu seperti apa kontribusinya kemudian dimiliki oleh PT Kedak Sayap ini sendiri terhadap ekonomi di sekitar daerah di sana, di Kalimantan ya kalau tidak salah di Kalimantan Timur ya, kami mempekerjakan orang-orang daerah, jadi otomatis mengurangi pengangguran kan. Jadi kurang lebih ya tenaga kerja yang bekerja dalam perusahaan kami ini ada 1.000 orang. 1.000 orang. Sedangkan kami memakai orang luar tuh hanya beberapa orang saja. Luar biasa sebenarnya kalau kita mau apa di sini, kami udah merasa lelah sekali, capek dan merasa benar-benar miris dengan perbuatan-perbuatan oknum-oknum ini gitu. Nah, soal yang penjualan saham tadi yang dilakukan kurator itu ceritanya seperti apa Ibu Maybe? Jadi gini, Pak Jong In ini adalah pemegang saham terbesar dalam PT Kedap Sayap. Istrinya juga pemegang saham juga. Saham istrinya dicuri juga. Disita, diambil sama kurator. Itu kan nggak bisa seperti itu. Yang dia pilotkan Pak Jong In, kok dia mengambil menyita saham istrinya, saham dengan nama yang lain. Mereka kan bukan orang Indo, mereka orang luar. Itu disita karena sahamnya dianggap bagian aset dari perusahaan, begitu? Karena Dijual karena dianggap sebagai bagian aset dari perusahaan sehingga dijual oleh tersangka. Tapi kan yang mereka perusahaan yang mereka pilotkan ini kan ini perusahaan PT Kedap Sayap Pak Jong In yang mereka pilotkan. Bukan istrinya. Bukan istrinya. Harusnya kan tidak bisa seperti itu. Di sini kan udah terlihat sekali bahwa memang benar-benar ini mafia benar-benar mereka ini. Oke, baik. Gimana Pak Saudi ngelihat hal ini seperti ini lagi Pak Saudi? Ternyata bukan hanya satu kasus menjual aset yang 200 miliar tapi ternyata hanya dijual 20 miliar, tapi juga ada pencurian saham yang sebetulnya saham tersebut bukanlah bagian dari perusahaan, hanya istri dari seorang petinggi perusahaan. Ya, sebenarnya kalau menyangkut itu kan seluruh proses kepailitan itu sebenarnya kan harus formal. Dalam arti ketika dijual juga aset kan tidak bisa itu ada orang minat langsung beli, enggak. Artinya dia harus melalui proses appraisal. Ada appraisal sebenarnya dan itu harus diangkat sumpah oleh hakim pengawas. Ada appraisal. Terus yang kedua ketika itu sudah selesai, ya prosesnya memang harus mekanisme lelang. Jadi terbuka itu sebenarnya. Tapi kalau soal sahamnya dicuri itu bagaimana? Berarti memang kurator terindikasi melakukan sesuatu hal yang salahkah atau memungkinkan hal tersebut dilakukan? Kalau di penjualan saham itu seperti yang kita sampaikan itu kan tetap itu harus mekanisme lelang. Karena memang itu semua diumumkan karena sifatnya pengadilan itu kan terbuka ya. Kalau kita ke pengadilan niaga, daftar aset itu nanti bisa kita baca itu sebenarnya. Ini asetnya ini, tidak ada yang disembunyikan. Jadi kalau itu tidak dilakukan, ya mungkin itu kita pertanyakan. Tapi yang pasti kalau kurator bekerja dalam posisi pilot, dia kan akan memverifikasi aset untuk target menjual. Kalau dia PKPU, dia memverifikasi utang, beda dia ya. Ini kan memverifikasi aset kan karena pilot statusnya. Kalau PKPU dia kan memverifikasi utang. Dalam posisi ini semua aset itu freeze, tidak boleh dijual, tidak boleh apapun, tidak bergerak dalam status quo. Maka ketika ada aset seperti yang Bu Meti sampaikan itu tadi, tapi nanti diverifikasi lebih dalam ya, apakah benar dalam proses PKPU ada JT dijual dan holding itu kan, kalau JT pelabuhan kecil ya maksudnya ya. Ada dijual itu dalam proses PKPU itu nggak bisa karena kita dianggap beku, freeze. Jadi tindakan hukum orang yang kalau dia kan namanya penundaan kan, kalau kita mau nagih juga ke dia nggak bisa, sabar kan gitu. Mau bayar hutang juga, tapi kalau bayar hutang boleh sebenarnya. Tapi kalau yang lain-lain nagih ke dia, kita udah PKPU loh, bank juga nggak boleh apapun, maka dia kasih waktu dulu dia tenang berpikir, kan kira-kira seperti itu. 275 hari. 270 hari. 70 hari. Siapkan proposalmu, kan kira-kira seperti itu. Bu Risma, ini kan kurator sudah menjadi tersangka, kaki tangan kurator juga sudah menjadi tersangka. Langkah hukum apa lagi kemudian yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki nasib serupa seperti PT Kedak Sayap ini? Nasib serupa perusahaan lain. Perusahaan lain termasuk juga Kedak Sayap. Ini menjadi batu uji supaya pengusaha yang lain jangan takut, lakukan upaya hukum apapun, baik pidana, perdata,
selama itu memenuhi unsur. Iya kan? Nah, seperti yang Bapak Eksaudi tadi katakan, apabila sudah PKPU penundaan, ditunda, frozen, kayak ikan di dalam freezer. Bisa nggak digoreng? Nggak bisa. Direbus? Nggak bisa. Diambil, dicongkel matanya, batu es yang ada. Jadi itu kalau sudah di freeze begitu, bayar hutang pun tidak dari aset itu. Maka kurator supaya tidak semena-mena, supaya ada bandrolnya, maka hakim pengawas ditunjuk sebagai mataharinya wakil Tuhan. Mengawasi, lu salah, lu ngambil. Bayar hutang pun sudah tidak bisa diambil dari yang dibudel ini. Sampai batas waktu. Demikian ya Pak. Nah, jadi itu sampai batas waktu, jadi bernapaslah. Yang biasanya yang lebih efektif adalah bukan kepailitan, karena profit oriented. Orang bisnis, karena pengadilannya pun niaga, bisnis. Bagaimana pemerintah ini, investor asing, ada kepastian hukum sehingga tidak takut investor datang ke sini, ya. Jadi harus ada kepastian, kemanfaatan supaya orang itu tahu hukum kita ini di mana sih batasnya, kan gitu. Supaya mereka tahu buang ini uangnya. Nah, di dalam hal ini sudah freeze untuk kita jual dulu itu JT, Exolink. Kan belum, PKPU-nya batas waktu 170 hari. Nggak boleh kurator menjual. Dan itu tapi kan seperti faktanya sudah dijual dan lelang. juga sudah menjadi tersangka. Tapi kan tadi dikatakan ada hakim pengawas. Nah, untuk kasus ini sebetulnya Bu Maybe apa yang diharapkan? Apakah cukup dengan mencebloskan para kurator nakal itu tadi ke penjara sudah merasa puas dari pelaku usaha? Atau ada hal lain yang diinginkan bisa terwujud dari kasus ini? Bentuk keadilan seperti apa kemudian yang diharapkan Bu Maybe? Jadi kami berharap bahwa kejadian seperti ini jangan terulang kembali. Jadi kami tidak mau hal seperti ini juga terjadi. Mungkin hari ini terjadi di perusahaan kami, besok lusa atau ke depan bisa terjadi juga ke pengusaha-pengusaha yang lain. Untuk kasus hukumnya sendiri, apa kemudian ekspektasi yang diharapkan dari pelaku usaha? Kan sudah jadi tersangka, tentu proses hukum masih kita nantikan kelanjutannya seperti apa. Ada langkah hukum lain tidak yang akan dilakukan? Termasuk apakah sudah pernah berkomunikasi mungkin dengan hakim pengawas? Karena disampaikan Bu Risma tadi bahwa kurator ini bekerja dengan mata dari hakim pengawas. Jadi kalau saya berharap bahwa ini dibatalkan. Aset harus kembali. JT kami harus kembali, semua harus kembali. Harapannya aset bisa kembali sehingga perusahaan bisa beroperasi kembali dan bisa menampung tenaga kerja masyarakat di sana. Apakah memungkinkan hal tersebut terjadi, Bu Risma, dalam kasus seperti ini? Semuanya, saya baca barusan ini kronologis ya, dari case Ibu Maybe ini, udah cesi dan niat baik, itikat baik. Semua di dalam hukum kita, orang yang debitur beritikat baik harus dilindungi hukum. Sudah mau membayar itu Bapak Korea tadi, ya, tetapi ditolak sana. Jadi ini kan ditolak ada apa? Sedangkan batas waktu ada. Mestinya orang itu bagaimana menyehatkan ini, ada itikat baik asetnya, dan itu harus dilindungi, bisa restruktur. Jadi pembenahan daripada jadi uang itu untuk membangkitkan ini lagi sehingga dia bisa membayar. Itulah napas dia lega 170 hari itu. Banyak yang dilakukan untuk pemulihan kembali, perusahaan bisa hidup, ini juga tidak rugi seperti apa. Baik. Gitu. Terima kasih Ibu Risma, terima kasih Pak Eksaudi, terima kasih juga Bu Maybe. Kita harapkan agar proses hukum ini bisa berjalan lancar dan juga mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Kita tunggu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini pemirsa, dan tentunya ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi para pelaku usaha, dan kita juga tentu berharap agar para investor yang berinvestasi di Indonesia dalam sektor apapun tentunya bisa terbebas dari mafia dalam tanda kutip dalam dunia bisnis ini dan juga mendapatkan kenyamanan dalam berinvestasi. Usai jeda berikut pemirsa, kita akan kembali dengan tema kedua, yaitu mengenai logo hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini berusia 80 tahun. Di satu sisi tentu saja logo ini sudah dikurasi oleh tim kemudian dipilih langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Tapi di sisi lain pemirsa, banyak netizen yang dalam tanda kutip mengkritisi logo yang dipilih oleh Presiden tersebut pemirsa. Apa kemudian makna positif yang bisa
bisa kita ambil dari logo tersebut? Apa pesan yang ingin disampaikan? Selengkapnya sesaat lagi usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita.